dipilih yang bagus-bagus yang sudah dibaca, yang manfaatnya besar, dijadiin satu. Ini namanya Lailatul Qadar. Kenapa ini namanya Lailatul Qadar? Kebetulan yang terangkum yang mengumpulkan dari hadis-hadis Nabi Habib Abdullah bin Abdul Hayy. Dia bukan punya Habib Abdullah Qadar dari Rasulullah SAW. Cuma kebetulan yang terangkum sampai ini jadi satu supaya mudah dibaca sama kita ya. Beliau sampai dikenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Namanya itu tapi hakikatnya bukan Rasulullah SAW. Demikian juga demikian pula berbulan semuanya ada di sahih yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dikir-dikir tertentu ada di bulan. Nah, ini yang kita baca semuanya sebenarnya dikir-dikir yang diajarkan oleh Nabi, baik dari hadis sahih maupun hadis hasan maupun hadis dhaif. Yang ini semuanya Rasulullah dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dari kaum salihin. Wah ini doa. Allah bilang untuk diastajib. Ente minta apa ini dikabulin sama Allah. Nah itu nggak ada bid'ah. Orang yang bilang bid'ah sama aja dia membid'ahkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baca. Dan biasanya Lailatul Qadar dan doa atas itu dibaca maghrib atau habis isya. Ada lagi yang dibaca subuh berdolatif karena yang berbeda. Dan yang lain-lain dibaca. Ya, itu kalau punya namanya khulasatul badan. Ya, itu kumpulan-kumpulan dikir-dikir, birit-birit yang disusun oleh yang dikumpulkan bukan yang susun, yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dan Nabi. Nanti biasanya semua orang bagaimana dapat dijawab dari beliau dan keluar dari Bapak mudah-mudahan bisa dihafalin dan bawa manfaat. Insya Allah bawa manfaat. Dan sendiri dengar dari beliau. Beliau bilang 2 minggu aja rutin, tapi dengan kesungguhan dan kekhusyukan cukup kalau saya punya akan. Apalagi kalau rutinnya seperti itu. Nah, ada satu badan yang bisa baca dan itu bisa menemukan muslim sedikit ini. Makmumkan insyaallah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bid'ah dan lainnya semuanya. Guru-guru kita dari itu menghormati ya kerjanya mengaji bacaan. Nah, terus pembahasan yang berikutnya tentang zikir yang kita baca usai sholat. Allahumma wassalam dan lain sebagainya. Beberapa orang bilang itu bid'ah. Aneh kan orang-orang itu mereka nggak belajar. Kalau ada sholat, assalamualaikum sampai kita masuk surga kali ya. Tapi orang di sholat baca Allahumma wassalam terus dengan zikir sholat keras dan zikir dibilang enak. Padahal kalau dia ngaji bukan kita. Mau hadis Rasulullah diajarin. Nah ini beberapa dalil-dalil yang saya sebutkan di sini. Zikir setelah sholat. Nanti ditanya, doa yang paling dijawab Allah kapan? Rasulullah jawab, akhir malam itu, pakai malam akhirnya. Nah itu saat sepanjang itu doa yang paling Allah. Walaupun sholat dalam setiap usai sholat fardu. Yang berdoa apa aja dikabulin Allah. Terus juga Sayyidina Abdul mengatakan sebagai orang hadis sahih yang Bukhari wa Muslim. Bukan hadis dhaif, ini hadis sahih. Apa yang Sayyidina Abdul bilang? Dulu nih kita para sahabat kita bisa tahu di masjid orang berada sholat di masjidnya Nabi. Ketahuannya dari mana ya? Dengan suara takbir dan melarang kita dengar dari dalam masjid kita tahu yang ada salat dan sudah. Artinya lepas sholat mereka berzikir dengan suara yang lantang. Dulu gitu. Nah, dalam beberapa lihat yang lainnya, inna rasa syur bidzikir hina yusarifun nas ila maqrubat kana ala abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara dengan zikir, suara lantang berzikir setelah sholat fardu itu adalah hal yang dahulu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah
kita kalau baca hadisnya di sini, apa disebutin? Apa Rasulullah mengikung pakai jari? Bukan bid'ah. Tapi ini adalah Rasulullah begitu. Kita disuruh baca tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, dan riwayat 34 kali, dan beberapa riwayat lain berbagai macam. Nah, terus juga ada ini. Wah, insya Allah ini saya bagi-bagi kepada antum sebagai hadiah. Dan saya dari teman-teman juga bagi semua Bapak Abdillah ya bikin dengan syarat yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah nanti lepas asar. Sekarang mungkin masih banyak teman-teman yang belum datang. Jadi kebagian semua yang banyak lagi yang berpengaruh. Nabi pernah dulu megang tangan Sayyidina Mu'adz di Jabal sahabat. Nabi bilang ke Mu'adz, "Ya Mu'adz, ini Mu'adz, saya dicinta sama kamu." Kalau diri kan enak banget. Ya Mu'adz, ini saya cinta sama kamu. Terus Nabi bilang, "Karena saya cinta sama kamu, saya ajarin satu doa." Apa doanya? Yang lepas sholat jangan pernah tinggal baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Sayyidina Mu'adz punya murid-murid banyak. Mereka semuanya mengatur pula ada cinta baiknya. Sebagaimana dulu Rasul juga bilang kemana ada cinta baik. Dan ada kasih satu amal. Jangan pernah tinggal sholat, main ala dzikrik, syukrik, wa husni ibadatik. Sebagaimana Rasul juga mengajarkan. Ini murid-muridnya Mu'adz juga mengajarkan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya sampai hari. Kok insya Allah nanti diajar sebagaimana orang ini semua orang itu ya sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dimana yang ketiga ya dibaca terus. Tidak ada di mana? Tidak. Terus kita diajarin juga harus sholat itu khususnya subuh sama maghrib. Ya, kaki masih begini, masih apa? Masih dalam keadaan kayak tahiyat gitu, baca jalan-jalan Allah dan dari segala min kepala manusia 10 kali. Ada. Jadi bukan bid'ah, semuanya ada. Semuanya ada. Nanti kita baca masing-masing satu persatu, tidak ada dari sini bacaan-bacaannya. Nah, cuma kan kita orang awam baca begini ribet kan? Ya, cuma baca-baca dari apa? Baca begini kadang ribet. Ya Allah, nggak apa-apa ya. Diringkas jadi satu dengan mudah. Nanti bisa dapetin di dalam kitab kelas Al-Madah. Zikir usai sholat, lepas sholat 5 waktu. Ini saya tampilkan di sini juga. Supaya insya Allah saya bagikan bisa antum baca bagi-bagi sama keluarga dan bisa ditempel di masjid, di imam masjid. Jadi biasanya imam masjid atau salam baca begitu. Ya, rame-rame. Apa ini? Ini ya 31 dan seterusnya. Ya, baca ayat kursi. Itu kan dari Muhammad SAW orang yang rutin baca ayat kursi habis sholat. Ya, antara dia masalahkan ada hal kecuali antum aja. Tahu kan? Mati aja. Itu penghalangannya sama surga. Artinya kalau mereka datang ke mati ada di bagian umroh surga. Enak banget. Nah, saya punya orang yang bisa syahadat ini bilang ini amalan umroh apa? Terus kita diajarin habis sholat baca astagfirullah wa bihamdihi
Sahih Bukhari. Ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebut Nabi bilang, hendaknya kalian meluruskan saf kalian, kalau enggak maka hati kalian akan dijadikan saling kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya itu sholat tidak benar. Karena itu ketika kita sembahyang harus kita latih. Bagaimana aturannya? Aturannya di sini disebut secara detail. Yang pertama, kalau imamnya laki, ya imamnya laki, makmumnya satu orang laki, makmumnya satu orang. Berdirinya di mana? Berdirinya itu makmum di samping si imam, samping kanan imam. Mundur sedikit, mundurnya sedikit bagaimana? Ujung jari di belakang tumitnya si imam agak mundur sedikit. Jangan lebih dari 3 kasta. Itu aja. Itu kalau makmumnya satu laki-laki. Datang makmum kedua, dirinya di mana? Di samping kanan si makmum pertama? Enggak. Di samping kiri si imam. Samping kiri si imam. Cuma kan jadi sekarang berdekatan nih, kanan kiri tengah berdaerah itu. Nah kalau makmum kedua berdiri di samping kiri si imam, maka hendaknya makmum mundur ke belakang, kemudian dia merapat. Jadi rapi besok. Jadi mereka yang tadinya di samping berubah jadi di belakang imam. Kalau berdua, paham? Ngerti ya? Ini bakal lagi kita perempuan ada dibahas. Ya, ini yang bakal lagi. Ngerapat. Cuma satu hal penting, ketika mundur, jangan buru-buru, bisa batal sholatnya teh. Sebab yang membatalkan sholat adalah gerakan 3 kali berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut, apa ya? Nggak batal. Tapi bagaimana? Satu langkah berhenti, satu langkah berhenti lagi sampai tepat di belakang imam dan gerak. Jadi nggak 3 kali berturut-turut. Jelas nggak kira-kira? Kalau itu tidak jelas, datang makmum ketiga, dirinya di mana? Berdiri di sebelah kanan. Datang makmum keempat, jangan berdiri di sebelah kanan lagi, berdiri di sebelah kiri. Datang kelima, berdiri di sebelah kanan. Datang keenam, berdiri di sebelah kiri. Dan begitu seterusnya. Jangan bikin sampai 2 kalau sholat pertama belum rapi, belum. Sholat pertama belum tuntas, baru datang sholat yang kedua, sholat kedua. Berdirinya di mana? Tepat di belakang imam. Jelas? Tepat di belakang imam. Ntar datang temannya lagi, duduk berdiri di sebelah kanan ini. Datang yang berikutnya, berdiri di sebelah kiri. Dan begitu seterusnya. Jelas? Nah, cuma itu hukumnya makruh. Makruh bagaimana? Sholat pertama udah penuh, kita datang kan bikin sholat kedua. Cuma saya cuma kita sendiri di saat belakang, nggak punya teman. Itu kalau kita sendirian makruh. Disunahkan cari teman. Bagaimana kita sendiri nggak ada teman? Ada di depannya kan? Kasih isyarat, tepok. Ini apa? Pundaknya untuk mundur. Tapi kalau sholat dia mundur. Jadi kita nggak sendiri. Jelas? Ada kejadian. Ya, terus sendirian. Tepok. Mundur yang orang belakang masuk ke depan. Yang belakang kesel. Dia laki-laki. Kalau perempuan, kalau memang imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, ya perempuan nggak berdiri di samping si imam, tapi berdiri di belakang. Dan sofnya perempuan makin di belakang makin bagus. Nah, kalau perempuan, imamnya laki, makmumnya perempuan, maka nggak berdiri di samping, tapi di belakang. Dan nanti ada makmum perempuan yang lain, laki-laki juga kayak tadi, di kanan, kemudian di kiri, kemudian kanan, kemudian kiri, dan begitu seterusnya. Saya kira biasanya tuh kalau kita sholat keluarga, imam
bukan di samping si makmum, tapi di belakang, di jalan. Kalau memang makmum lagi ada 2 orang, maka makmum lagi di belakang imam, bukan di samping. Makmum perempuan di belakang si makmum. Dan seterusnya. Ini kalau imamnya lagi, kalau imamnya perempuan, bagaimana hukumnya? Kalau imamnya perempuan, makmumnya laki atau perempuan? Ya pastinya makmumnya perempuan. Ada makmum laki, makmumnya perempuan. Nah, kalau memang imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, maka sholat di perempuan dengan perempuan itu makmum di samping si imam. Jelas? Bukan walaupun banyak. Kalau tadi kan nggak beda sebenarnya sama laki, cuma beda di satu. Kalau makmum laki udah banyak, lebih dari satu, dirinya di samping imam, tapi di belakang. Kalau perempuan kan, ya perempuan satu dia di samping imam itu sedikit ya, sehingga para makmum di samping si imam perempuan. Ngerti nggak perempuan yang berbeda? Mudah-mudahan ada paham semua. Baik, ini pengaturan sholat. Terus kita dianjurkan untuk merapatkan. Ngerapatin soft bukan kaki ngekang, tapi ngerapatin soft di pundak. Pundak nempel, kemudian baru setelah itu kaki sama kaki nempel. Ini juga kaki nempel, pundak ujung. Dia mau silat. Iya, kita bukan berantem. Kita bukan mau bikin budak-budak, kita mau menyebarkan terhadap Allah. Jadi pundak nempel, baru setelah itu kaki sama kaki nempel. Atau sebenarnya. Terus patokannya kita juga mesti ngeratain soft, mesti rata. Nah, patokan rata dengan apa? Ada orang yang kaki ukuran 37, ada orang kakinya 38, ada 44, ada 45. Kan beda kaki. Bagaimana patokannya? Patokannya bukan dengan ujung jari rata sama teman-teman ini, tapi patokannya dengan tumit. Tumit itu boleh. Jadi kalau ratain soft dengan tumit semuanya rata. Kaki ada orang banyak, orang pendek, tapi tumit semuanya sejajar. Ngerti? Jadi patokan ratanya soft dengan tumit, bukan dengan ujung jari. Ini urusan soft. Kemudian yang mau kita bahas lagi di sini. Hari Jumat, hari raya, hari berkah. Cuma karena kita udah biasa sama hari Jumat, sehingga dia biasa kita hari Jumat pada hari berkah. Pada saat dia hari berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai beberapa bulan pada Jumat ada minggu dia berkah dari mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali bilang, jadikan hari Jumat itu sebagai harimu dengan Allah. Walaupun kita udah habisin seminggu ini kita minimal hari Jumat pada Allah. Sehingga itu dengan satu hari Jumat, siapa tahu yang seminggu kita sibuk sama dunia dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk di dalam keberkahan hari Jumat yang kita jadikan untuk Allah. Di hari Jumat dan malam Jumat itu malam berkah, hari berkah. Ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Anda nggak pakai gambar di sini, detailnya jadi sebut di dalam tulisan di sini untuk bisa baca. Yang belum ada kitabnya bisa download beberapa di website kita. Ya, paling anda perlu sebutkan beberapa hal di sini. Ya, untuk yang laki, untuk perempuan. Pertama, membaca surat Al-Kahfi. Itu pahalanya besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin adalah surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Minimal kalau bisa baca 2 kali, 3 kali, baca 1 kali di hari Jumat. Pahalanya gede. Ini nggak khusus orang ini ada di sini. Selain berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki ditambah dengan sholat Jumat di masjid. Lain dari itu diamalkan semua orang-orang dan pahala yang besar. Di antaranya di sini disebut, ya,
meninggal dunia setelah dia dikasih di tempat yang jadi surga ini. Saya dapat orang-orang yang kita masuk surga, saat itu kenapa tuh? Karena saat ini tidak pernah ninggalin sama puluhan tahun itu pernah ninggalin. Nah, terus juga di antara amalan yang sangat dianjurkan itu semuanya ada di tiket-tiket dan doa-doa selawat ada di kelas amalan ada di mana dan bagaimana. Ya sebagaimana ini dari budaya saya sebutkan atau bisa aman itu saya dengan sebaik-baiknya yang laki-laki yang perempuan pahalanya besar terus di hari Jumat ada sesaat itu dinamakan saat hijab dan rahasia di mana di situ doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bakal kita semua khususnya bakal orang perempuan juga. Waktunya kapan? Bulan berbeda-beda. Ada yang bilang saat imam naik mimbar, ada yang bilang dua khutbah ketika imam berkhutbah lagi itu dan lain sebagainya. Ya. Tapi pendapat yang terkuat yang dinyatakan oleh Sayyidina Fatimah Al-Zahra. Apa? Saat dijawab doa oleh Allah di hari Jumat. Sayyidina Fatimah lebih contoh di lepas asar sampai maghrib di hari Jumat. Sampai saat-saat semacam itu dinamakan sa'atul Fatimah. Saat-saatnya Sayyidah Fatimah ketika dia belajar karena itu biasanya lepas asar di hari Jumat. Ibu-ibu di Sayyidah Fatimah panutannya wanita salehah yang Jumat sore hari itu selalu kemudian menceritakan Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan ibadah. Insyaallah dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya ingin bahas terus ya bisa kita sekarang dan terus ada beberapa hal yang saya bahas juga. Masjid seperti saya bilang tidak cuma bekas proyek doang, tidak cuma bekas doang. Masjid itu kalau dilihat masjidnya Nabi Masya Allah segalanya ada di situ. Nabi bagi makan di masjid. Nabi ya mengatur strategi melawan orang kafir di medan perang di masjid. Bahkan terkadang didirikan kemah di dalam masjid untuk merawat orang sakit. Nah, itu terkadang harta baik dari rampasan perang maupun jizya maupun apa-namanya zakat itu terkumpul tumpah di masjid. Pagi terkumpul, nggak terkena matahari mereka sudah berludes dibagi-bagi dengan Muhammad SAW. Pulang lagi ke rumah, ganjil mulut dengan batu. Makanya Imam Ulama yang telah berbunyi bilang, wafis sasaran rumah unrah di Madinah urufan awal, wa mastafa li nafsi wa maddah. Itu yang tidak perlu dunia. Nabi mengenasi nggak tanggung-tanggung. Yuk apa orang yang orang kalau dikasih sama Nabi nggak takut miskin lagi. Masjidnya Nabi bangun dengan itu. Kita tahu di Jawa Timur di mana ada pesantren. Tahu nggak pesantren pertama kali dibangun di mana? Nabi Muhammad SAW pertama kali pesantren itu. Bagaimana? Masjidnya Nabi di bagian belakang ada daerah area namanya area ahli sufa. Yang disebut di sini. Itu pesantren pertama yang dibangun di muka bumi yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Di bagian belakang masjid namanya ahli sufa, area ahli sufa. Apa itu area ahli sufa? Jadi pendatang-pendatang yang tidak punya keluarga, yang tidak punya harta, yang tidak punya pekerjaan datang ke Madinah untuk belajar ilmu dari Rasulullah. Nah itu siap ditempat. Itu di bagian belakang masjid ada area. Sampai sekarang ada namanya ahli sufa. Sampai detik ini belum diketahui. Sebagai ahli sufa itu mereka boleh tinggal di situ, tidur di situ. Ada makanan dan dikasih mereka. Tidak ada makanan mereka sama-sama lapar. Tiap hari belajar Nabi, ngaji sama Nabi. Di antaranya saya bilang di antaranya termasuk dari bagus. Ya, sering kita dengar hadisnya kenapa? Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. 3 tahun kemudian Nabi Muhammad meninggal. Tapi kok bisa? Hadis yang orang paling banyak dari hadis Sahabat. Karena 24 jam duduk di situ ngaji sama Nabi. 24 jam. Nah, kita mau masjid-masjid kita jadi pesantren. Kita mau masjid-masjid kita itu nggak cuma sekedar sholat Al-Quran, ya. Nih, wanita-wanita. Ada satu wanita salehah di muka bumi, nggak ada satu perempuan yang namanya disebut dalam
Maksudnya, engkau berharap laki-laki, tapi wanita, bayi perempuan yang kami berikan jauh lebih mulia daripada bayi laki-laki yang kau harap. Dan seluruh hidupnya beliau habiskan di dalam rumah Allah untuk berbakti kepada Allah. Sampai Nabi Zakaria berharap berkah dari wanita dengan berkhidmat kepada ibu. Nabi Zakaria tiap kali masuk Nabi Zakaria ke tempat ibadah di Maryam di rumah Allah, ya, dan ketika wajah yang ada di situ, ada buah-buahan di tempat Sayyidatina Maryam di rumah Allah. Buah-buahan apa? Buah-buahan musim panas, ada di musim dingin. Buah-buahan musim dingin, ada di musim panas. Sampai ada
menit lagi. Nah, jadi di sini kita sebutin juga orang-orang dari masjid, makmum masjid, jalan masjid, makanan orang masjid, Allah pahala banyak. Itu tidak bisa Bukhari. Di Sahih Bukhari disebut. Ada sahabat bilang kita itu merasa hari Jumat. Dari mana? Iya. Itu hari Jumat beda mereka. Yang pulang Jumat kita pulang ke rumah kita punya nenek berdua. Ya, udah bikin makanan paling enak. Iya. Apa di Sahih Bukhari diceritain resepnya lagi. Resep makanan itu di Sahih Bukhari. Resepnya apa? Dia bilang dari korma, bilang dari tepung dibikin jadi kayak asin dan enak banget. Dari situ kita selalu hari Jumat itu berpesan hari kita Jumat berbuat. Tugasnya berbuat. Nyambut suaminya yang datang, nyambut keluarganya yang datang dari sholat Jumat dengan makanan yang enak. Ada tugasnya. Ada makanan muslim. Nah, oke. Dan masih banyak lagi. Di sini 10 menit aja bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman bagi kita sekalian. Terus juga ada kalau dikit ya, kalau tidak ada dikit, ada beberapa hal yang saya bahas tentang masalah guru, tentang masalah basmalah. Ya, nanti yang pagi juga akan bahas tentang guru. Masalah pertama, pembacaan basmalah dalam sholat. Kita kadang dapetin di masjid kita imamnya nggak membaca bismillah. Apa hukum di sini sebenarnya? Kita dulu. Entar masalah kita ada di perangkat itu gimana? Kita dibahas sama Syekh Abdullah Badawud. Ada kedua kata amal al-khalifin nanti bakal dibahas. Cuma kalau kita bicara dari hukum di sini, nanti kita perlu baca jelas salah di sini. Pertama yang mesti kita tahu, basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat seluruh ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran. Semua disepakati. Ya, semua disepakati. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Perbedaan mereka di mana? Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari setiap surat atau dia sendiri bukan bagian dari setiap surat? Itu perbedaan. Ada yang berpendapat itu bagian dari surat, ada yang bilang itu bukan bagian dari surat, hanyalah apa namanya ayat tersendiri, bukan dari surat Al-Quran, bukan dari sekian surat. Mereka punya pendapat masing-masing. Itu tidak ada masalah. Yang penting mereka sepakat semuanya basmalah dari Al-Quran. Kemudian pembahasan yang lain, baca basmalah dalam sholat apa hukumnya? Mata Abu Hanifah, mata Imam Malik, mata Imam Syafi'i, mata Imam Ahmad. Mata Abu Hanifah, ini kita semuanya bangsa Indonesia kita kenal Islam dengan mata Syafi'i. Ya, cuma saya sedikit bahas di sini sekedar kita tahu, bukan untuk kita ikutin. Ikutin itu pun nggak akan sembarangan. Kalau dia mau ikutin kagak ada aturan. Ada aturan yang sembarangan. Mau ikutin pendapat di tempat lain nggak boleh. Ada aturan tetap nggak sembarangan. Main ikutin, waduh, ibadahnya yang salah dan taruhannya suul khatimah. Berat. Cuma ini sekedar kita tahu bukan apa kita ikutin. Sebab ikutin seperti itu ada aturan ketat. Maka Abu Hanifah, pembacaan Fatihah di dalam sholat itu tidak wajib. Mereka punya dalil. Cukup membaca ayat apapun dari Al-Quran dalam mazhab Abu Hanifah. Sehingga di dalam mazhab Abu Hanifah, kalau memang Fatihah ini tidak wajib dibaca apa lagi basmalahnya. Yang wajib dalam mazhab Abu Hanifah baca satu ayat dari Al-Quran, ayat apapun. Ini
bilang, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Ketika saya sholat di belakang Abu Hurairah, saya dapati Abu Hurairah dengan lantang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian melanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Setiap kali sujud atau bangun dari duduknya membaca takbir Allah. Setelah salam, Abu Hurairah tengok kita selalu diikuti dan dia mengatakan berlagi nafsi jadi demi Allah dan demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW. Ini hadis sahih. Ada orang yang sembahyang kepada Rasulullah kasih tahu ini hadisnya. Ini hadisnya. Oh, di Masjidil Haram ini juga hadisnya, dia boleh baca basmalah. Tengok ada apa? Terus ada apa? Mantapnya dia. Ini hadisnya, bukan sembarangan. Terus hadis yang lain. Abu Hurairah bilang, Imam Ad-Darqutni meriwayatkan dua riwayat marfu'ah dan riwayat mauqufah. Di sini disebutkan riwayat marfu'ah Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kalau kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ida ayatiha, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat-ayat Fatihah. Apa itu? Jelas. Nah ini tentu detail, nanti bisa baca sendiri. Itu habis-habisnya. Kemudian tentang masalah gunung. Tentang masalah gunung. Apa masalah? Bid'ah. Sampai bilang bid'ah. Ada hadisnya. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar itu ada satu pasal tersendiri membahas tentang tabi'ul ilmi. Saya menyatakan bahwa Nabi Jindan punya kitab yang menulis judulnya Al-Munasyar fi Ahkam Gunung Fajr, tentang hukum Gunung Fajr dengan tabi'ul ilmi dan hadis-hadisnya. Nanti bisa baca. Ringkasannya, itu gunung dibikin sama Nabi. Di sini ada hadis yang kita bisa baca, ya, hadis sahih, ya, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab juga gunung dan ada doa waktunya Sayyidina Umar bin Khattab. Para